Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan, simulasi jaringan syaraf tiruan berbasis metode backpropagation sebagai pengendali kecepatan motor DC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnul Nur Alina dengan NIM akhir 1024 dan rekan saya. Saya Ahmad Wahyu Wafi dengan NIM akhir 1036. Eee, yang pertama yaitu ada pendahuluan latar belakang, seiring perkembangan zaman, peran komputer semakin mendominasi kehidupan. Lebih dari itu, komputer saat ini diharapkan dapat digunakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia, baik di rumah tangga, industri, bahkan di lingkungan pendidikan. Untuk memecahkan masalah dengan komputer, program harus dibuat terlebih dahulu, kemudian akan diproses selanjutnya. Tanpa program, komputer hanyalah sebuah kotak besi yang tidak berguna. Motor DC banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia industri maupun rumah tangga. Motor DC yang beredar sebenarnya juga menggunakan bahasa logika sederhana. Ada yang dikendalikan manual oleh manusia, sebagian sudah ada yang menggunakan microcontroller. Algoritma fuzzy, algoritma fuzzy maupun algoritma dan kendali lainnya yang menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Motor yang beredar di masyarakat akan lebih menghasilkan produk yang bagus dan memiliki tingkat presisi tinggi apabila kesalahan dari faktor manusia dapat diperkecil. Kemudian, adapun dasar teori yaitu jaringan syaraf manusia sebagai dasar jaringan syaraf tiruan. Beberapa hal yang mendasari kerja jaringan syaraf manusia JSM diantaranya mengenai penyimpanan informasi dan daya ingat, di mana bila suatu sinyal tertentu melalui sinapsis secara berulang-ulang, maka sinapsis tersebut menjadi lebih mampu menghantarkan sinyal pada kesempatan berikutnya. Hal ini mendasari adanya proses belajar atau penelitian learning. Jadi CST yang akan digunakan pasti melalui proses pelatihan secara berulang-ulang terlebih dahulu. Pada simulasi kali ini yaitu kita menggunakan tabel data pada jurnal ini, yang dimana perbandingan kecepatan dan tegangan pada motor sebenarnya. Perbandingan antara tegangan eh, dari 25 volt sampai 150 volt. Adapun kecepatan RPM-nya yaitu dari 1913,3, 1657, 131,9, 980,2, 664 dan 311,8. Kemudian kita langsung mencoba simulasi aja pada MATLAB. Eh, akan saya serahkan pada rekan saya yaitu Wafi. Baik, selanjutnya simulasi pada MATLAB dengan menggunakan data perbandingan kecepatan dan tegangan pada motor sebenarnya. Langsung saja kita buka MATLAB, kita ketikkan pada layar seperti yang saya tulis, kemudian klik Enter. Di sini terdapat tiga database yang dimana nanti kita akan memasukkan input data dan target data. Yang dimana input data ini termasuk tegangan eh, yang ada pada jurnal dan yang target data ini kita menggunakan kecepatan pada yang terdapat pada jurnal. Sebenarnya kita klik New, selanjutnya kita inputkan data yang kita gunakan, kita klik Input, kita namakan di sini tegangan. Kemudian kita tuliskan berapa tegangan yang ada di jurnal tadi dari yang terkecil hingga terbesar, itu ada 25, kemudian ada 50, ada 75, ada 100, kemudian 125 dan 150. Setelah kita sudah inputkan semua data, kemudian kita inputkan, klik OK, dan selanjutnya kita masukkan data target kita dengan nama
kecepatan. Sama kita inputkan dari tegangan 25 tadi, kita langsung bulatkan jadi 311, selanjutnya 664, kemudian ada 980, kemudian ada 131, kemudian ada 1657, dan yang terakhir ada 1913. Oke, ini data targetnya udah kita inputkan juga. Selanjutnya setelah kita inputkan input data dan target data, kita akan library ini dengan kita mengatur, kita namai dulu, berarti kita menamakan perbandingan kecepatan itu aja. Perbandingan data. Oke, selanjutnya untuk ini tetap kita gunakan seperti ini. Yang input kita klik, kemudian kita klik yang tegangan, yang target juga kita klik yang kecepatan. Ini bisa kita atur. Kelompok kami menggunakan 8. Ini sebenarnya bisa diatur-atur sesuai keinginan kita. Di sini yang number of knowledge ini kita menggunakan 6. Ini tetap, layarnya tetap. Nah, ketika kita udah membuat layar seperti ini, kita klik. Nah, enggak berhasil. Jika sudah berhasil, nah di sini udah muncul networknya sebagai perbandingan data. Kita klik. Nah, di sini muncul yang dimana yang seperti data kita inputkan tadi. Kemudian setelah muncul layar seperti ini, di sini terdapat ada input 1, ada hidden layer. Di sini seperti yang saya klik tadi yang 6, kemudian ada output layar dan output di luarnya. Jadi sebelum dari output hasilnya nanti itu diproses dulu di output layarnya sebelum ke output satuannya nanti. Nah, baik, selanjutnya kita klik train. Ini kita inputnya sesuaikan dengan yang kita ketik tadi, seperti datanya tadi. Kemudian di simulat ini kita juga sama, ini juga sama, kita inputkan tegangan dan targetnya juga kecepatan. Yang ini tidak terdapat. Oke, kita awali dari train dulu. Kita klik train network. Nah, ini untuk hasilnya yang dimana ada epoch, terus ada time, ada performance, ada gradient, ada MU, dan validation checks-nya di sini terdapat 6. Jadi terdapat 6 validasi. Yang kita ubah nanti atau kita klik nanti ada di performance, training state, direct reg- regression. Yang pertama kita performance dulu, kita klikkan. Nah, ini untuk tampilan grafiknya. Jadi ini untuk grafik keseluruhan dulu, yang dimana ada train, ada validasi, dan touch, dan batch. Baik untuk grafik ini, untuk dari setiap garisnya itu memiliki beberapa fungsi dan arti. Mungkin untuk validasi garis bisa dijelaskan oleh rekan saya. Eh, oke. Baik, untuk garis biru yaitu sering digunakan untuk training loss, yaitu seberapa besar kesalahan model pada data
latih selama proses training. Seharusnya turun seiring waktu jika model belajar dengan baik. Kemudian ada garis hijau, kadang digunakan untuk validasi loss atau metrik lain seperti validation query. Jika ini adalah validation loss, maka grafiknya seharusnya turun, tetapi bisa naik jika terjadi overfitting. Kemudian ada garis merah, yaitu bisa mewakili tes loss atau matriks seperti tes query setelah training selesai. Bisa juga menunjukkan batasan tertentu, misalnya ambang batas error. Kemudian ada garis abu-abu. Biasanya digunakan untuk referensi, misalnya rata-rata baseline, batas optimal atau noise dalam proses training. Bisa juga menunjukkan nilai dari model sebelumnya untuk dibandingkan. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ini hasil dari validasi performance pada epoch 1. Untuk yang kiri ini ada Minds Squared Error atau MSE. Nah, kemudian setelah dari sini kita bisa klik selanjutnya di training state. Nah, di sini terdapat 3 grafik, ada gradients, ada MO, dan file. Yang dimana pada gradient ini terdapat epoch 7 dengan gradients 889,7 sekian. Nah, di sini grafik menggambarkan bahwasanya terdapat 7 epoch yang terdapat pada grafik. Selanjutnya pada MO ini nilainya 0,01 dan epoch-nya terdapat 7 juga. Dan ini hampir sama juga, cuman di sini bentuk grafiknya aja yang membedakan dari hasil perbandingannya. Dan ini terdapat validasi ceknya terdapat 6 sesuai dari yang kita lihat tadi. Dan epoch-nya 7. Nah, ini dari epoch 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7. Oke, selanjutnya kita klik pada regression. Nah, ini menunjukkan eh, penjelasan grafik persatuannya. Yang dimana tadi ada grafik yang warna biru, terus ada hijau, merah, dan abu-abu yang seperti dijelaskan oleh rekan saya. Yang dimana di sini eh, pada grafik yang biru ini kita bisa melihat dari 1000 hingga 1600. Sedangkan pada yang grafik hijau ini targetnya itu dari 700 hingga 1800-an. Terdapat juga pada yang merah yang hampir mirip dengan grafik yang hijau, cuman di sini eh, hingga membatasi 1700-an. Dan untuk yang eh, grafik yang biru ini, yang target tadi itu garis putus-putus yang mengartikan bahwasanya ini kesimpulan dari semua data. Jadi dari 3 data atau 3 grafik validasi tadi, disinilah disimpulkan untuk semua perbandingan atau disebut dengan rata-ratanya. Nah, jadi untuk simulasi pada kali ini itu yang bisa kita sampaikan. Jadi terdapat kesimpulan bahwasanya pada data kecepatan motor dengan tegangan sekian yang dimasukkan tadi itu bisa kita validasi pada menggunakan metode natural network ini dengan eh, beberapa input yang kita targetkan tadi. Nah, mungkin dari penjelasan kali ini hanya itu dari kami. Untuk selanjutnya akan ditutup dari rekan saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.